Nah, terkait dengan kami kemudian mencium batu saja itu sudah tidak berarti menyembah batu. Hanya orang gepeng yang bocor kepalanya yang mengatakan mencium batu itu menyembah batu. Mencium istri sama dengan menyembah istri, mencium anak sama dengan menyembah anak. Itu hanya orang gepeng yang memahami itu. Oke? Nah, sekarang faktanya adalah Kristen menyembah manusia bernama Yesus yang punya batu zakar. Tegul-tuk, tegul-tuk, tegul-tuk. Yesus lagi lari berkencang, lari kencang dia karena kena hujan, maka batunya tabrak-tabrakan satu sama lain. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Batu dengan batu bergesekan. Nah, ini adalah Yesus, sembahan. Yesus itu sembahan. Batu Hajar Aswad bukan sembahan. Batu itu memang batu, jelas batu, batu itu jelas batu, tapi tidak kami sembah. Yesus jelas-jelas batu dan jelas-jelas disembah. Orang sehat mana yang mau mengingkari bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar? Orang sehat mana? Oke. Semua manusia, tunggu dulu, sabar dong, diam dulu. Diskusi itu yang elegan, jangan kayak di gereja. Jadi mau sampai kapanpun orang kalau masih waras sedikit pasti akan jujur mengakui dalam hatinya bahwa Yesus itu memang makhluk yang punya batu, namanya batu zakar, batu ginjal. Oke, itu semua lengkap pada diri Yesus tuh. Dan Yesus ini nyata dan jelas disembah. Dengan demikian Kristen ini penyembah makhluk yang terdiri dari batu zakar. Itu fakta itu. Kristen menyembah batu zakar. Nah, itu fakta itu. Silakan. Apalagi Anda bantah dong kalau Yesus itu tidak punya batu zakar. Kan Anda sekarang ini terbukti menyembah Yesus. Nah, sekarang supaya Anda tidak dikatakan menyembah batu, buktikan bahwa Yesus itu tidak memiliki batu zakar. Anda diam dulu dong. Ayo, buktikan bahwa Yesus tidak punya batu zakar. Ayo, buktikan bahwa Yesus tidak punya batu zakar. Yuk. Ayo, silakan. Saya ingin bukti bahwa Yesus tidak punya batu zakar supaya Anda tidak terbukti sebagai penyembah batu zakar. Yuk, silakan. Anda melogin ajaran dari kitab suci kami di Hosea. Oh, itu kitabnya orang Yahudi, weh. Hosea itu kitabnya Yahudi, weh. Dasar penyembah batu zakar, nipu-nipu aja. Nipu-nipu. Hosea itu kitabnya Bani Israel, weh. Penyembah batu zakar dulu, Bung. Bikin malu aja, memalukan kitabnya orang diklaim kitabnya. Dasar penyembah batu zakar. Berdiskusi itu penting. Ya, karena jangan harus dewasa itulah, jangan pakai tipu-tipuan. Hosea itu kitabnya Bani Israel. Hosea itu kitabnya siapa? Yang merasa tipu. Saya tanya, Hosea itu kitabnya siapa? Hosea itu kitabnya siapa? Anda merasa tertipu karena logika Anda. Hosea itu kitabnya siapa? Kitabnya saya, memang kenapa? Hosea itu adalah kitabnya Bani Israel. Bikin malu aja lu ah. Udah, kau bahas aja tuh. Yesus tidak berbatu zakar. Ayo. Nah, bahas, buktikan kalau Tuhanmu tidak ada batu zakarnya. Ayo. Supaya kamu tidak keciduk penyembah batu zakar. Nah, silakan. Bisa diam nggak Anda? Ya, tapi ingat ya, tugasmu tadi kamu mengatakan kamu yang punya tugas menjelaskan Yesus. Nah, tugasmu sekarang buktikan bahwa Maria melahirkan anak tanpa batu zakar. Nah, saya tunggu waktumu sekarang. Saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan kamu sebelumnya. Anda mengatakan bahwasannya di Hosea tadi itu Anda melogin. Sekalian aja empat-empatnya buktikan kalau sembahan mereka itu tidak memiliki batu zakar. Itu mulai dari siapa Eusebius, kemudian Edon Kerr, Sarah Regan. Buktikan kalian berempat bahwa Tuhan kalian itu tidak punya batu zakar. Ayo, supaya tidak terbukti
Anda itu penyembah batu sakar. Oh, silakan. Kalian berdua saya kawinkan ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Silakan. Siapa yang mau bicara untuk membuktikan lebih dulu? Yesus tidak memiliki batu sakar. Cuma begini. Silakan. Cuma begini. Satu-satu ngomong, jangan sekali tiga. Enggak apa-apa. Sekalian berempat. Rebutan biji sakar. Ayo. 1, 2, 3. Begini ya. Percuma kau puasa. Yesus itu kenapa? Yesus itu tidak punya batu sakar gitu. Percuma kau puasa, Juma. Anda pernah melihat Yesus? Kenapa saya ngajarin kalian masa percuma puasa? Puasa, Juma. Kan tadi kami dituduh nyembah batu. Juma, percuma kau Supaya puasa. kalian itu sadar bahwa selama ini yang menyembah batu itu kalian. Puasa, Batunya juga Juma. bagus. Hujat Batu orang sakar lain, yang Juma. disembah. Juma. Oh, giliran agama kita dituduh nyembah batu nggak boleh. Giliran kamu dijelaskan bahwa kamu menyembah batu sakar nggak boleh gitu. Cuma penghujat. Nangis. Masakan saya mengatakan Yesus punya batu sakar dibilang menghujat. Yang lain gitu kan, Juma. Teman-teman, saya mengatakan Yesus itu punya batu sakar, masa dibilang menghujat? Petahana katanya menghujat orang lain. Lucu. Saya menjelaskan kebenaran. Saya menjelaskan kebenaran bahwa Tuhan kalian itu punya batu sakar. Nah, Yesus kalian sembah. Itu aja. Pernah, iya, kami menyembah Yesus itu. Tapi Bang Cuma, apakah Anda pernah melihat Yesus itu punya batu sakar? Pernah melihat enggak? Jawab dulu dong. Jangan cuma Oh, berarti Yesus itu cacat. Ajaran setan di sejumlah ini. Pada hari ke-8, pada hari ke-8 Yesus disunat. Nah, apanya yang disunat, Bang? Puasamu itu cuma Apanya yang disunat? sama aja Bang, puasa. Abang, semua yang apanya terhormat. yang disunat? Yo. Jawab dulu. Emosi nih. Saya tanya, pada hari ke-8 nonotnya Yesus disunat. Begitu. Puasamu cuma. Coba dong dijawab yang Kan mereka bernaras. Kan tahu tuh Tuhan Yesus kan Iya. Cuma Indah, kan tadi di sini ada yang menuduh umat Islam nyembah batu. Jadi saya sadarkan kalian bahwa selama ini yang nyembah batu itu kalian, yaitu Yesus. Yesus itu batu sakar. cuma dengan dulu, cuma yang baik hati dan tidak sombong. Tiba-tiba Mekah cuma Dulu, apakah engkau Yang penting jangan cium batu sakar lah. Jawabannya atau tidak? Nabi Yakub juga cium batu, para nabi juga cium batu. Orang Yahudi sampai hari ini masih cium batu di tembok ratapan. Tapi Yahudi tidak pernah menyembah batu sakar. setiap hari menghujat. Kasihan apa keluargamu menghujat terus tiap hari. Lo kok menghujat? Menghujat. Justru yang mengatakan Yesus tidak punya biji sakar itu yang menghujat. Cari uang menghujat. Enggak lo lihat batu sakar. Ini Sarah Regar mulutnya gak mau diem ya. Pernah enggak? Itu aja dulu. Coba aku tanya. Baik. Ya gimana? Tuhan Kau itu pernah melihat batu sakarnya Yesus? Saya tidak pernah melihat batu sakarnya Yesus karena itu tidak penting bagi saya. Harusnya Anda yang harus melihat karena itu adalah sembahan Anda. Jangan kau uruslah. Kami menyembah Yesus karena dia adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh. Bagaimana Anda mengatakan sungguh-sungguh Tuhan? Berarti sungguh-sungguh nyembah batu sakar dong. Nah, dengarkan itu, mencerdaskan. Ternyata saudaramu Eusebius sudah mengakui bahwa Yesus itu betul-betul batu sakar. Kalian itu betul-betul penyembah batu sakar. Dengarkan itu, mencerdaskan. Jadi kau jangan ngeyel kau. Ayo, saudara Eusebius, terangkan kepada mencerdaskan ini bahwa Yesus itu adalah betul-betul dan sungguh-sungguh manusia yang punya batu sakar. Jelaskan ke dia. Ayo. Tahu itu Yesus. Al-Qurannya sendiri itu ngeyel. Al-Quran itu adalah Yesus itu lahir sebagai manusia.
sebagai manusia hari ke-8 dia disunat. Kalau dia disunat berarti dia punya nonot. Kalau dia punya nonot berarti ada antingnya 2 dong. Kan begitu, Pak. Benar, Bang Suma yang baik ya. Benar Anda nggak? tidak pernah dan tidak akan pernah mengenali Yesus Kristus itu. Yesus itu Macam kenal aja Yesus. Sudah pernah lihat batu sakarnya nggak? Kayak kan kenal aja Yesus. Iya, tanya dong. Kan ini diskusi sehat. Oke, saya tanya sama Anda, batu sakarnya Yesus warna apa? Punyamu batu sakarnya warna apa? Kenapa lari kenapa ke saya? Katanya kamu kenal Yesus. 100% manusia. Nah, 100% manusia berarti dia punya batu sakar kan? Kalau dia tidak punya batu sakar berarti tidak 100% karena dia cacat. Parah ini, parah. Udah di kita nggak ada lagi batu sakarnya. Ini gawat nih. Ingat Bang Jumal. Oh, berarti tidak salah kan saya mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Berarti Yesus sungguh-sungguh punya batu zakar. Dan sungguh-sungguh manusia ini kalian sembah kan? Berarti kalian menyembah batu zakar. Betul? Betul. Gitu dong. Tidak betul. Loh, kami menyembah lalu apanya yang sebagai sungguh-sungguh utama. manusia ini apanya? Dan kan Apanya tidak yang boleh sungguh-sungguh Bang Suma, manusia? karena Bang Suma itu punya batu sakar lebih besar dari Yesus Kristus. Itu bolehlah. Kalau Bang Suma Oh batu sakar begitu. Ih, kasihan dong kalau saya lebih besar. Pantasan dia tidak punya anak. Orang kalau batu sakarnya kecil biasanya impoten. Iya, Karena maka Bang kenapa? Suma, Aliran kalau darah batu dari sakar testilnya, besar, dari testilnya isinya itu 10, melemah 12, sehingga tidak bisa tegang dia. Apakah karena itu sampai dia tidak kawin atau gimana? Iya, karena Gimana Pak Alisedus? kau sampai pun 1000 tahun kamu tidak akan pernah menerima atau mencerna siapa Yesus Kristus itu. Bagaimana mungkin saya mau menerima dia manusia Karena Tuhan kamu itu padahal dia punya batu sakar, Pak? Tahu nggak? Gimana Tuhan itu mungkin, siapa? Pak? Nah, oke. Bagaimana mungkin, Pak? Saya sekarang menyembah gini loh, Yesus. Yesus itu Mari. punya batu sakar, Pak. Iya, benar sekali. Yesus Kristus Kalau punya dia batu tidak mandi sakar. seminggu, batu sakarnya bisa kena kurap, Pak. Gatal-gatal Iya, dia. karena Yesus Kristus itu 100% manusia, tapi dia juga 100% Dengarkan itu Tuhan mencerdaskan. Menurut saudara kita Eusebius, Yesus Ya. itu 100% punya batu sakar. Iya, benar. Kenapa memang? Lalu Bang Suma, Itu batu mencerdaskan. sakarnya nggak Jadi ada. kamu harus Lalu Bang sadar Suma, batu sakarnya bahwa yang nggak kamu ada. sembah itu bernama Yesus, pada dirinya ada batu sakar. Berarti kamu penyembah batu sakar. Gitu mencerdaskan. Paham ya? Oke. Rupanya Bang Suma Oke, sudah lanjut. panik, Saudara sudah panik, Eusebius. sudah panik. Ya, silakan. Sekarang Batu saya tanya sakarnya kepada Bang Eusebius, Suma, tapi apa kami fungsi batu sakar bagi Tuhanmu Yesus? Jawab. fungsi batu Fungsinya sakar apa? itu Saya tanya. untuk berak, untuk apa? Batu sakar untuk berak, Pak Timija. Kamu yang bilang. Kenapa? Kok bisa batu sakar untuk berak, Pak? Kok batu sakar untuk berak? Nah, itu kamu Batu ulang-ulang. sakar untuk Yesus itu fungsinya untuk menjadi tebusan dosa bagi mencerdaskan. Itu kamu yang Itu bilang. Pak, karena ketika kemudian ketika Yesus menjadi korban di atas tiang salib, batu sakarnya ikut korban juga. Ketika Yesus dikubur, batu sakarnya juga dikubur. Ketika Yesus bangkit, batu sakar juga bangkit. Berarti yang menebus dosa-dosa kalian itu adalah Yesus bersama dengan batu sakar. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari orang mati. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dia bangkit, Pak, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Nah, apakah batu sakarnya ikut bangkit? Ya ikut bangkit, Pak. Udahlah, itulah zalimnya menyembah manusia. Mau lari kemanapun tak bisa kalian itu. Gak bisa. Maka kalian menghujat batu Hajar Aswad. Kami tidak menyembah batu Hajar Aswad. Yang ada kalian menyembah batu sakar. Itu fakta. Itu fakta itu. Bung, sudah boleh kita lanjut diskusi kita. Yesus itu dalam gambar kalian, ya, karikaturnya Yesus itu telanjang. Tapi ada bagian yang ditutup pakai kain. Kenapa ditutupi? Karena di situ ada batu. Batu apa? Batu sakar. Lucu kan? Jadi kalau beragama itu harus pakai ilmu. Jangan Anda melemparkan orang itu batu, Anda dilempari kapas, Anda nangis. Oh iya ya, Bang Suma mengatakan kami menyembah batu sakar. Yesus Tuhan kami memang punya batu sakar. Dengan menyembah Yesus sama dengan
menyembah tubuhnya. Dengan menyembah tubuhnya berarti menyembah batu zakarnya. Ada nggak dalil bahwa tubuhnya Yesus itu adalah ilahi? Ada. Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus sepenuhnya adalah Elohim. Dalil itu Kolose 2 nomor 9. Itu dalil. Berarti tubuhnya Yesus itu adalah Theos, Tuhan kalian. Kalau berbicara mengenai Tuhan, tubuhnya Yesus berarti badannya. Berbicara mengenai badannya berarti berbicara mengenai jasadnya. Berbicara mengenai jasadnya berarti ya batu glowingnya juga dong. Itu pasti itu. Bang Juma, itu omongannya ditahan dulu lah. Jangan terlalu apa itu ya. Kamu percuma kamu. Loh, puasa. Kok gitu? Saya ini sedang mengajarkan ini. Saya sedang mengajarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Sekarang kalau dibilang Nabi Anda itu nanti yang enggak gimana perasaan Anda? Saya tidak menyembah Nabi. Ini tadi kami dituduh menyembah batu loh. Iya, kau bilang tadi kan ala kemaluan itu karena etika kamu kemana, otak kamu kemana? Itulah imanmu kali ya. Imanmu itu kayaknya goblok kali ya. Jangan kayak gitu dong, jangan emosi dong. Seperti ini kan puasa, saya jaga mulut lah. Loh, apakah saya salah ketika saya mengatakan Yesus itu berkelamin? Salah enggak saya? Umat Islam yang sempurna itu harus menghargai Yesus itu biar kau. Umat Islam yang baik itu harus menghormati Yesus. Oh, itu dalam kehidupan nyata, Pak. Ini dalam diskusi, Pak. Pak, ini dalam diskusi, Pak. Anda jangan ajarin saya. Jangan mengajarin saya tentang menghargai, Pak. Oke? Ya, saya paling menghargai teman Kristen. Kamu ada etika, kek. Sopan kau dikit. Katanya kau gurunda apa kau? Lah, ini membahas tentang batu. Siapa yang nyembah batu? Dan tadi tuduhannya kami menyembah batu. Kelamin. Kamu nah, ada Yesus, sekolahnya nggak kamu ini? Saya katakan Yesus itu berzakar, Pak. Ya. Itulah ajaranmu kotor. Buang waktu kalian. Ala-ala kelamin kau bawa. Jadi Yesus itu tidak berzakar. Inilah alasannya kenapa kalian dilarang menyembah Yesus. Jadi percuma Yesus mengatakan menghinakan Yesus itu makin banyak dosamu, bertobat kau. Bertobat kamu Juma. Weh, curang, main report, curang. Tedore kau monitor gak? Edelwis monitor gak? Makanya kalau ngomong itu monitor ya? Juma. Jangan kau anggap itu si Juma itu kau sembah itu seorang gurunda apa itu? Tedore kalau monitor aku izin manditar ya. Oten, kalau kita mau pakai karet dulu orang juga nih, ya nggak ada hitungan menit lu udah. Nggak ada suaramu. Bentar dulu Imrus, aduh. Bentar dulu Bunda Rahmat. Tedore, monitor ya. Ya. Aku izin mandi mau ini ngabuburit. Silakan diskusi. Main curang, Bang Jumanya di report, curang otet, curang. Aku gak ada penyebar berita. Aku tidak menyembah Bang Juma, tapi aku apa namanya? Tapi Bang Juma itu gurunda kami, abang kami. Kami menganggap Bang Juma guru. Kami menganggap Bang Juma itu guru bukan karena kami menuhankannya. Tidak ada orang Islam menuhankan manusia. Paham ya penyebar berita? Sekali lagi aku katakan, tidak ada satupun orang Islam menuhankan manusia, apalagi menuhankan batu jakar. Apa kau agungkan itu si Juma itu? Caranya nggak berat. Sebagai Tuhan. Ya, katanya gurunda tapi nggak intelek. Udah. Gak intelek katanya. Itu ngomongnya. Saya gak intelek katanya. Itu iman kalian itulah pohon itu itulah iman kalian. Pohon itu kalian. Slow, santai. Ya. Santai. Host di sini tidak butuh curhat sebenarnya, ya. Siapa yang curhat? Yang curhat itu temanmu, saudaramu penyebar berita. Boleh kau harus tanggung jawab ini. Kamu kan udah bikin apa ini? Kenapa aku tanggung jawab? Apa yang aku lakukan? Aku harus bertanggung jawab apa? Emangnya Pak penyebar berita lagi hamil? Emangnya Pak penyebar berita hamil? Aku hamilin. Kok aku disuruh tanggung jawab? Kan motivasi kamu bikin room ini apa?
Kok motivasi? Tadi Pak penyebar berita mengatakan aku harus bertanggung jawab. Emang Pak penyebar berita aku hamilin? Pak penyebar berita lagi hamil. Motivasi. Udah berapa bulan? Pak Jurata hamil berapa bulan? Motivasi kamu apa? Masa Pak penyebar berita minta tanggung jawab dari aku? Pak penyebar berita udah hamil berapa bulan? Sampai si Juma bikin bahasa-bahasa enggak benar sama. Makanya dijawab, apa yang mencerdaskan. Dari mana batu zakar itu? Berarti kalian yang menyembah batu zakar itu. Coba, tolong jangan curhat dulu, ya jangan curhat dulu. Di mana itu menyembah batu zakarnya? Coba. Sebentar. Itu apa namanya itu kalau ketika Bang namanya Juma bikin kalian akun batu, lagi Bang. kemudian kalian dibikin jadi namanya batu Bikin akun zakar lagi itu. Bang. Berarti dari mulai rambut sampai namanya kaki, tangan, namanya terus kemudian mata-mata Yesus itu disembah. Kemudian apa? Ya batu zakar juga disembah, begitu loh. Wajib karena satu kesatuan dengan Yesus. Nah, kalau sudah menyembah batu zakarnya, berarti itu yang menjadi satu konsep. Aku nggak kebayang, saya tuh kebayang itu gimana, segede apa, begitu yang harus disembah, yang layak disembah. Begitu salah saya tanya sama kamu, batu zakarnya kayak mana? Pernah nggak namanya dicukur batu zakarnya itu? Coba. Jadi apa batu zakarnya itu? Tidak Ya saya tanya kamu jangan marah-marah. Ya saya tanya dulu batu zakarnya segede apa? Apa segede bola pingpong? Segede pempek Palembang yang harus dinamanya disembah-sembah itu batu zakarnya. Inilah. Sama batu zakarnya mana? Gede apa ya batu zakarnya? Oke, teman-teman, teman-teman, oke, Tedore, Bang Juma sudah ada. Tedore, tolong ini ya monitor ya aku. Memori di udah. Halo. Ya, apa yang menjadi pernyataan Zuma tadi, ya, orang Kristen tidak boleh panas, ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, ya. Kita nggak boleh menghakimi dia. Yang berhak menghakimi dia itu adalah Tuhan kita, ya. Yang menghakimi dia itu bukan kita. Namun ketika ada Islam yang bernarasi demikian, maka kita tanggapi dengan santai menurut ya apa yang kita imani, ya. Di sana tidak ada satu ayat pun. Sabar. Harus ada etika. Sabar, itu kewajiban dia untuk menjaga, bukan kewajiban kamu untuk menjaga dia, bukan, ya. Enggak, ini Bang, Anda berdua sama-sama Kristen loh. Sabar. Yang satu penyebar kebaikan. Nah, yang satu lagi mencerdaskan, nggak cerdas. Nggak kerja sama ini berdua nih. Sabar. Ya. Masjid. Sabar. Masih baru jam 5. Sabar, ya. Ketika dia mengatakan Yesus mempunyai batu zakar, ya, di dalam ayat Alkitab tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang membahas tentang batu zakar yang dia katakan, ya, yang dia katakan itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka kita maklumi saja untuk meramaikan suasana dia di dalam kegirangannya dia, ya kita maklumi, ya. Yang ada di sana itu ya, yang ada di sana firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah ya mengatakan di sana ya membahas khusus tentang batu zakarnya si A, si anu, si itu, ya. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia. Terlepas dia mengatakan Yesus memiliki batu zakar, itu suka hati dia, biarkan saja. Biar dia senang. Biar dia suka, biar dia senang. Nanti kalau dia sadar, dia akan meralat, dia akan memikirkan apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam. Ya gini Pak, seharusnya dia kan omongannya itu harus intelek dikit lah, kan gitu. Itu yang saya sayangkan. Maklumi saja. Oke, giliran saya ngajar. Diam. Ini jam saya ngajar, Diam, duduk yang cantik, saya ajari kalian. Diam. Oke. Saya kasih data ya, supaya kalian itu sadar. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah
berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kalian belajar, ini guru yang sedang menerangkan. Jangan cuma nyerocos kalian itu. Memfitnah orang nyembah batu, tapi kalian nyembah batu sakar. Betul. Kolose 2 nomor 9. Dengar, Ya, diam stop di dulu. situ. Hei. Murid saya diam dulu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, keilahian, ketuhanan. Jadi seluruh biologis Yesus itu penuh dengan Tuhan. Satu. Nih data kedua. Ajarin kalian supaya kalian sadar, jangan nyembah batu sakar. KPR 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau berbicara mengenai dagingnya, apakah termasuk zakarnya? Termasuk. Jadi kamu itu, kamu sosokan aja. Saya mengungkap kebenaran, bukan mengungkap kesalahan. Bukan saya menghujat. Menanggapi dulu sebentar. Hanya untuk menyadarkan kalian, biologisnya Yesus itu termasuk not-notnya, termasuk zakarnya, dan dia mati di atas tiang salib. Jangan Anda berpikir Yesus jadi mati di atas tiang salib, nonotnya masih tegang. Mati juga itu, mati rasa. Jadi itu menjadi korban semuanya. Jadi jelas saya simpulkan, saya tidak menghujat. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Yesus secara biologis adalah Tuhan. Seluruh biologis yang ada pada dirinya adalah Tuhan bagi Anda. Pahami itu. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia. Nah, bantah itu dalil. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa yang dimaksud biologis di sini hanya tangan dan kaki dan mulut. Zakarnya tidak. Mana dalilnya? Kan tidak ada. Oke, saya bantah ya. Saya bantah. Ya bantah dalilnya. Oke, Jangan bantah saya saya. bantah. Dalilmu yang harus engkau bantah, silakan. Saya bantah, iya. Biar saya ada ruang. Ya saya bantah. Cuma ini percaya Ya, dengan Bibel. Saya bantah dulu ya. Yang saya bantah itu bukan dalil. Yang saya bantah itu pemikiran Anda yang primitif ya. Ketika Anda mengatakan keseluruhan kepenuhan Allah, ya, Anda membacakan ayatnya, ya. Patut Anda ketahui. Tadi Anda mengatakan ya ilahi. Ilahi itu hakikatnya itu roh. Ya. Ketika ya hakikat keilahian Yesus itu tak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Tubuh kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus, ya. Nama ini nama di atas segala nama tentu ya. Karena kita umat Kristen ketika kita menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus. Itu aturan main Tuhan, bukan aturan main manusia, ya. Di sana hubungannya dengan Kolose ya? 29 nomor 2 nomor 9. Ya, kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hal ini, Allah kan roh. Jadi kepenuhan, maksudnya di sini adalah yang menyertai ya tubuh dan darah. Yesus itu adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Namun firman Allah yang bersifat kekal itu menyampaikannya kepada manusia, tentu ia menciptakan Yesus ya sebagai menciptakan Yesus. Oke. Menciptakan Yesus. Oke, apa lagi? Sebentar, sabar dulu. Tahuan kau kan menyembah ciptaan. Kamu mau membantah dalil kitabmu kok akal-akalan. Sabar. Akhirnya keluar ucapanmu menciptakan Yesus. Mulai lagi, dibolak-balik lagi. Itu bukan diciptakan seperti Adam, namun konteksnya tadi Anda mengatakan menciptakan Yesus. Sekarang Yesus bukan ciptaan. Anda mau membantah dalil, tidak bisa. Anda mau berdiskusi, Bung. Kalau mau berdiskusi itu ya gentleman. Ya tapi jangan bodoh-bodohi orang. Jangan bodoh-bodohi orang. Akunmu mencerdaskan, tapi kamu membodohi sendiri. Karena Anda itu bodoh, maka merasa diri bodoh. Kolose 2 nomor 9, dengarkan. Kolose 2 nomor 9 itu yang penuh dengan keilahian, jasadnya atau bukan? Hakikat keilahian Yesus yang diterangkan di sana termasuk di dalam diri Yesus. Ya, jasadnya kan? Keilahian
Aduh, kamu ini Biologisnya kan? Kemana kamu Biologisnya kan? Biologisnya Apa? kan? Saya menjawab. Anda diam. Somatikos itu biologis. Somatikos Anda dalam diam. bahasa Yunani artinya biologis. Kalau Anda berbicara diam. biologis, masuk nggak itu tubuhnya? Anda diam. Biologis itu jasad. Anda diam. Anda Kasihan. diam. Segala sesuatu ya di alam semesta ini itu tidak ada satupun satu titik celah pun yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, itu kita memberi informasi kepada kita bahwasannya hakikat keilahian Yesus itu menyertai darah daging Yesus itu sendiri. Apakah hakikat keilahian Yesus itu maha kuasa? Ya. Anda sudah akui kan? Akui apa? Anda sudah mengatakan tadi Iya, yang dipertuhankan pada Yesus Kristus itu adalah hakikat keilahian Yesus. bukan Yang adalah masalah firman Allah. yang dituhankan. Ini dalilnya sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Berdiam secara biologis seluruh Segala- kepenuhan keilahian secara biologis. Nah, Kalau Anda secara biologis, Iya, biologis masuk nggak sakarnya? Anda diam. Anda diam. Ya. Maupun secara biologis ataupun di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan atau siapapun itu memang ya Tumbuh-tumbuhan. disertai ya Zuma, kepenuhan diam dulu. Allah berkuasa atas segalanya yang ada di muka bumi. Ya. Oh, berarti semua Kepenuhan alam Allah ciptaan ini Tuhan, gitu. Itu untuk memberi informasi. Aduh, parah ini, parah. Informasi. Aduh, Parah. mau berdiskusi tidak bisa, ya. Kamu Mau membodohi Iya, orang. Kamu membodohi orang. Di dalam Kolose 2 Anda nomor yang bodohi 9. orang. Sebab di dalam kamu dengar diri dulu. Yesus berdiam secara jasmani, berdiam Jelas, secara jelas, biologis. jelas. Jangankan di dalam diri Yesus, dalam waktu bersamaan, ya, kepenuhan Allah itu menyingkupi alam semesta ini, ya. Oh, Memberi sumber berarti alam kehidupan semesta atas alam ini juga semesta. Tuhan, gitu. Bukan cuma Yesus. Alam semesta ini juga Tuhan. Akal-akalan, pandai-pandaian. Tadi sudah Anda Pandai-pandaian. mengatakan, ya, segala kepenuhan Pandai-pandaian. ilahi Iya, itu jasadnya sifatnya itu Yesus. roh. Ilahi itu Jasadnya roh. Yesus. Jasadnya Yesus itu bukan Jasadnya roh. Yesus dipenuhi oleh kuasa ilahi yang adalah hakikat keilahiannya itu sendiri. Nah, Yang sekarang firman Allah. oke. Yohanes Berarti 1 jasadnya, ayatnya berarti yang jasadnya, ke-14. berarti Yohanes jasadnya 1, Yesus kepenuhan ilahi. Yohanes Udah 1, selesai. Yohanes 1 Jasadnya ayatnya. Yesus. Bung, mau Jasadnya berdiskusi Yesus apa enggak? kepenuhan ilahi. Mampu berdiskusi enggak? Akui dulu bahwa jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Bung, bisa berdiskusi kamu? Saya tanya, jasadnya Yesus kepenuhan Ya, ilahi, betul? jangankan di dalam diri Yesus. Hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta. Nggak usah ke situ mencakup alam dulu, semesta. nggak usah lebay kali, Memberi nggak usah sumber lebay kali. kehidupan. Sebab Termasuk dalam di dialah dalam diri berdiam. Yesus, Sebab termasuk dalam di dalam dialah jasad berdiam. Yesus, termasuk Secara memberi- jasmania, secara termasuk- biologis, Aduh, seluruh kepenuhan. Secara biologis, seluruh kepenuhan termasuk yang memberi sumber kehidupan keilahian. atas Anda itu adalah hakikat keilahian Yesus, termasuk dari tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu semuanya itu ya diberi sumber oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah Garambang. Garambang kau garambang kau. Asal ngomong kau itu. Kolose 2 nomor 9 tidak bercerita kayak begitu. Kolose 2 nomor 9 menjelaskan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau garambang kau asal ngomong kau. Belajar Oke, lagi. sudah selesai. Oke. Segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Di dalam Allah itu secara biologis secara biologis, secara jasmani. Tidak ada biologis, gitu dong. secara jasmani. Lu Ya. bahasa Yunaninya apa? Jasmani itu Secara apa? jasmani. Jasmani, Anda bisa- jasmani beda nggak dengan biologis? Anda mampu berdiskusi apa enggak? Kamu itu mencerdaskan tapi Anda membodohi. mampu berdiskusi Jasmani, apa tidak? Saya tanya, jasmani itu sama dengan biologis atau tidak? Bung. Mak garambang kau. Saya bertanya. Mak garambang kau. Anda bisa Biologis dan berdiskusi. jasmani itu sama aja tuh, yuk.
Dalam bahasa Yunaninya somatikos. Somatikos itu bisa jasad, bisa biologis. La haula wala quwata illa billah. Jadi sadar saja bahwa Yesus itu tubuhnya adalah Tuhan bagi Kristen, jasadnya, biologisnya adalah Tuhan bagi Kristen. Nah, Anda mengatakan iya, berarti biji sakarnya juga, berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan bagi Anda. Udah selesai. Bung, Anda mampu berdiskusi dengan saya apa tidak, Bung? Ya. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Anda tidak sepadan dengan saya berdiskusi. Oke. Anda cuma curhat untuk memelilit lidah Anda dari data-data itu tadi. Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda apa tidak? Bisa dong. Bisa. Bisa lah. Yesus kan manusia. Nah, di situ dikatakan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti apa tuh kalau bicara mengenai daging apa? Ketika Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani, ya, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Anda mempercayai Yesus itu yang mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu siapa? Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Nabi Isa itu Yesus apa bukan? Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Oke. Ya. Oke. Yes. Berarti di sini ya. Berarti Anda mengingkari kata-kata dari kitab suci Anda sendiri yang Anda imani. Di sana dikatakan, ya. Kenapa? Ia tidak disalib. Ya. Ya itu Nabi Isa. Kan, yang disalib ya, itu Yudas, beda. Iya. Itu Nabi Isa. Iya tidak disalib. Yang tidak disalib itu Nabi Isa. Melainkan diserupakan. Siapa itu yang Yudas. diserupakan ini? Iya, tokoh siapa yang tidak disalib? Yang tidak berdasarkan disalib kitabmu Yudas. Berdasarkan kitabmu Yudas. Yang tidak disalib itu Isa. Loh, salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Justru saya tanya, kok ada kata salib di kitabmu? Iya, kok ada salib? Loh, justru saya bertanya, salib itu bahasa Arab, kok ada kata salib di kitabmu? Loh. Salib itu bahasa Al-Quran, di kitabmu itu tak ada salib. Iya, kitab saya lebih awal menggunakan kata salib daripada Al-Quran. Oke. Kalau begitu, datangnya tahun 600. Kalau begitu, ya. Kalau begitu di abad pertama, kalau begitu di abad pertama, tunjukkan pada saya ada kata salib. Apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa Yunaninya? Apa bahasa Yunaninya di dalam kitabmu? Membodohkan. Saya tanya samamu. Kitabmu lebih dulu. Oke, kitabmu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunaninya di situ? Apa? Kata salib, versi kata salib. Ya. Di dalam, apa bahasa Yunaninya? Di dalam Alkitab berbahasa Arab, salib sudah ada duluan. Bahasa ya. Datang kitab kamu bahasa Arab. Dasar penyesat. Enggak malu. Copy paste. Tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Memalukan. Ya. Memalukan. Memalukan. Mana ini Al-Quran ini Gurunda, Bang? Memalukan sekali. Kitabnya bahasa Yunani lari ke Arab. Memalukan. Alkitab berbahasa Arab itu lebih duluan daripada kitabmu. Alkitab berbahasa Arab itu diterjemahkan nanti di abad 9. Memalukan. Yang sudah ada kata Rasulnya. Memalukan. Kitab Mukaddas itu di abad ke-9. Kitab Mukaddas itu di abad ke-9. Kitab Mukaddas itu bahasa Arab itu di abad 9. Memalukan. Penyembah sakar memalukan. Al-Quran itu di abad ke-7. Mukaddas itu di abad ke-9. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata salib. Oke, tidak ada kata salib.
Nanti di Indonesia baru kitabnya Kristen Indonesia niru-niru Al-Quran nyebut kata salib. Oke, paham itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu tak urus, bukan salib. Belajar lagi kalian. Nah, jadi kembali kepada tema, kembali ke tema pembahasan tentang Tuhan siapa yang batu. Tadi si membodohkan itu menghujat dengan mengatakan umat Islam menyembah batu. Maka saya kemudian mengkanter itu bahwa sebenarnya tuduhanmu itu salah. Yang menyembah batu itu kalian, Kristen. Karena terciduk Tuhan yang kau sembah bernama Yesus, dan mustahil Yesus ini cacat. Mustahil Yesus ini tak punya batu sakar. Dengan demikian, dengan kalian menyembah Yesus itu sama dengan kalian menyembah batu sakar. Kenapa? Karena pada diri Yesus ada batu sakarnya 2. Itu dalil. Apa dalil penguatnya? KPR 2 nomor 31, Kolose 2 nomor 9, dan juga Kolose Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas sekali. Tuhan kalian menjelma menjadi manusia 100%. Dengan manusia 100% berarti pada dirinya tidak mungkin tidak punya batu zakar. Dah. Iya kan dia turun sebagai manusia. Nah, berarti dia punya sakar kan? Kan Benar dia nggak? turun sebagai manusia. Iya, saya tahu. Berarti dia punya sakar kan? Ya punya lah. Bagus, udah Dia selesai turun kita. sebagai manusia. Udah selesai kita. Ya, saya serahkan kembali kepada guru-guru saya di sini. manusia Saya persiapan menjadi untuk Tuhan. buka Tuhan puasa. menjadi manusia Sudah wajar. diakui. Oke, demikian. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Kau Tuhan. dengar ini. Yang nggak wajar itu Tuhan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi Ya itu manusia Tuhanmu wajar. turun ke dunia jadi manusia. Tuhan apa yang membatasi konsep dirinya? Ya, Tuhanmu. Coba. Ya wajar lah. Kamu dia nyembah turun yang ada sebagai batu zakarnya manusia. enggak Tuhanmu? Yang nggak wajar itu manusia jadi Tuhan, Hei. Di dalam Islam mana ada manusia jadi Tuhan? Yang ada di dalam kalian itu, di dalam Kristen itu Tuhan jadi manusia. Jadi semua dibatasi. Iyalah, Tuhan jadi Akhirnya Tuhannya manusia apa? melemah. Tuhannya dibatasi dong berarti Tuhannya. Berarti dibatasi Tuhannya. Tuhannya ada kebutuhan. Dia mau misalnya mau mau pup, ada lapar. Kalau lapar dia harus makan. Terus itu kalau misalnya dia sakit harus beli obat, diobatin. Ini Tuhan apa? Yang kalau harus dibatasi kayak gini Tuhannya. Terus kalian sembah, berharap bisa menyelamatkan, berharap jadi juru selamat. Dia aja masih ada keterbatasan. Jadi konsep apa kealahan seperti ini? Coba ini dibayangin dulu, ini konsep apa? Waktu Tuhannya misalnya bau badan itu ya, sengit itu kalinya. Soalnya dari turun gunung ya, ucuk 40 hari dicoba iblis turun ke gunung begitu ya, panas-panas keringat. Wah lama baunya sengat, pakai deodoran. Itu makanya Anda sendiri yang membatasi konsep Tuhan itu sendiri. Anda sendiri yang melemahkan namanya sisi daripada ketuhanan itu. Anda sendiri ajaran apa kalau bukan ajaran pagan? Nah itu yang perlu kamu gunakan, namanya disaring pakai akal. Nah gitu.